Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah, agisna sari'an bi'izzatillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi Bapak anggota DPRD, sekaligus beliau adalah calon wakil bupati. Mudah-mudahan hajat baik beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi Kakanda Haji Syahrudin Maki. Saya sering berkomunikasi dengan beliau dan alhamdulillah malam ini bersilaturahmi dengan tidak sengaja, karena sebenarnya ini Allah takdirkan kita bertemu malam hari ini. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi, kita doakan bersama guru kita Al-Mukarram selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Manokwari beserta seluruh alim ulama, para tokoh masyarakat, seluruh jajaran pengurus yayasan Masjid At-Taqwa Wosi, seluruh panitia pelaksana, ibu-ibu hadrah, dan juga seluruh hadirin wal hadirat, para azadiz azadizah, anak-anakku yang baru saja menerima santunan, seluruh masyarakat yang insya Allah kesemuanya semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkhusus apresiasi besar kepada seluruh jajaran panitia yang sudah bekerja semaksimal mungkin. Ini tidak mudah, karena mengurus satu acara biasanya tidak nampak di permukaan, tapi kerjanya itu lebih berat dan juga tantangannya, ujiannya sangat besar. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dan ini menjadi asbab untuk mendapatkan syafaat kelak insyaallah. Tabe operator minta tolong volumenya kita kasih naik, tapi kasih 0 echo-nya, jangan kasih efek. Tambah volumenya supaya tidak tertarik suara. Satu volumenya tidak, kasihnya sedikit. Satu, ya iya. Malam ini kita memperingati kelahiran Rasulullah. Jadi bukan tanggal lahirnya yang diperingati. Makanya ada dua istilah itu Pak. Ada istilah maulid, ada maulud. Kalau maulid berarti itu waktunya, itu 12 Rabiul Awal, bulannya itu bulan Rabiul Awal. Kalau maulud berarti orangnya. Makanya orang Bugis itu tidak kenal istilah maulid, tapi mengenal istilah mammaulu. Dia itu nak kada mammauli, maka kami mammaulu. Kenapa dia mengatakan maulud? Karena itu yang dia peringati adalah orangnya, Rasulullah langsung, bayinya yang lahir. Karena kalau peringatan maulid itu berkaitan dengan waktunya. Kalau peringatan maulud berarti orangnya. Nah, yang membuat kita bersyukur bukan karena waktu lahirnya, tapi karena adanya Rasulullah di muka bumi sebagai rahmatan lil alamin. Itu yang pertama. Hukum memperingati maulid itu tidak ada. Tidak ada hukumnya. Karena dia tidak bisa dihukumi. Maulud juga tidak bisa dihukumi. Tapi ketika kita melakukan kegiatan, maulid bisa menjadi sunnah dan bisa menjadi haram. Itu bisa berubah hukumnya. Sama dengan ini Pak.
Gelas itu tidak ada hukumnya, dia adalah takdir. Tapi ketika dipakai minum minuman keras, maka dia menjadi haram karena fungsinya. Tapi ketika dipakai minum air sam-sam, maka dia akan menjadi sunnah karena fungsinya. Maulid juga begitu. Karena kalau kita mengadakan peringatan maulid, berikan santunan, sedekah, sholawatan, kemudian mendengarkan ceramah, silaturahmi, maka itu menjadi sunnah. Bukan peringatannya yang awalnya menjadi sunnah, tapi perilaku yang di dalamnya menarik kepada sunnah. Tapi kalau orang berebut telur, kemudian injak makanan, ada yang marah, ada yang ini, ini yang menjadi diharamkan. Jadi makanya mau Kak Lia nanti Rasulullah itu kan sangat tinggi akhlaknya dan sangat pemalu. Rasulullah itu ketika dia memperbaiki kiswah Ka'bah, kain pakaiannya itu tertiup angin sehingga betisnya, bukan paha, betisnya kelihatan. Nabi itu lompat turun, kemudian dia malu sampai pipinya itu merah. Itu baru betisnya kelihatan. Ini laki-laki bukan perempuan. Rasulullah itu tidak mengambil sesuatu kecuali dikasih. Dikasih pun kadang Nabi itu diam sejenak, melihat apakah yang ada yang lebih berhak menerima daripada saya. Makanya kadang Nabi kalau dibawakan makanan, dia bagikan ke sahabat. Nanti sisanya baru Nabi makan. Itu akhlaknya Rasulullah. Jadi seorang pemimpin itu mestinya kasih dulu rakyatnya, nanti sisanya baru dia ambil. Itu hebatnya. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itulah Rasulullah. Ar-Rauf, Ar-Rahim itu adalah nama Allah, tapi dia tempelkan kepada Rasulullah. Itu saking agungnya Rasulullah. Makanya Nabi itu tidak ambil sesuatu kecuali dikasih. Apalagi kalau dia mau ambil, enggak. Makanya saya mau lihat nanti. Kalau ada yang ngambil dan tidak dikasih, wah itu. Kak minta matu nulis kepereng. Sebenarnya Rasulullah, kalau kita mau tarik ke dalam sejarah, baik itu secara hakikat maupun secara hukum, itu Nabi mengalami ulama kita jelaskan dengan dua versi. Dia jelaskan Rasulullah secara utuh dilahirkan Nabi terakhir, tapi juga menjelaskan Rasulullah itu dengan nurnya. Makanya Nabi itu dengan dua versi. Ada yang bicara tentang Nurun Muhammad, ada yang bicara tentang Rasulullah. Kalau Nurun Muhammad, dalilnya itu qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang dari Tuhanmu nurun, cahaya, wa kitabun mubin, dan kitab yang menerangkan. Makanya dalam tarekat bahwa Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil itu belakangan. Yang pertama diciptakan oleh Allah adalah nurnya Rasulullah. Itulah sehingga dikatakan laulaka ya Muhammad lama ahlaktul makhluk. Seandainya bukan engkau Muhammad, tidak ada sesuatu yang aku ciptakan di muka bumi ini. Tidak ada makhluk diadakan seandainya bukan karena Rasulullah. Dari sinilah ulama berkesimpulan bahwa likulli syai'in min nurin Muhammad. Segala sesuatu itu adalah sumbernya dari nurnya Muhammad. Itulah yang disebut dengan Nurun Muhammad. Sholawat kepada nurnya Muhammad dan kepada Rasulullah itu berbeda. Sholawat kepada nurnya Muhammad itu disebut sholawat Jibril. Makanya kita menggunakan kalimat dalam bentuk fi'il madhi, bentuk lampau. Kenapa bentuk lampau? Karena Rasulullah sebelum diciptakan jasadnya, malaikat sudah bersalawat. Makanya bentuknya fi'il madhi. Salawat itu yang disebut dengan salawat Jibril. Kita sering sebut sallallahu ala Muhammad.
Itulah yang disebut dengan salawat Nurul Muhammad. Kalau Allahumma sholli ala Muhammad, itu adalah salawat fi'il mudhari yang sekarang dan akan datang terus menerus. Tapi kalau yang fi'il madhi bentuk lampau, dia pakai sallallahu, karena Nabi belum dilahirkan tapi malaikat sudah salawat. Nabi Adam salawat kepada Rasulullah, malaikat Jibril salawat. Padahal Rasulullah itu dilahirkan, dia adalah Nabi khatamun nabiyyin wal mursalin. Dia terakhir. Makanya dalam falsafah Bugis itu disebut Nabi pamulang ngiri hakikiye, pacapura ngiri lahirannya. Artinya apa? Rasulullah adalah Nabi yang pertama di alam hakikat, tapi dia terakhir di alam jasad. Bagaimana memahami ini? Saya pernah baca satu risalah, kitab risalah, bahkan ada juga di kitab Tabaqat. Itu disebutkan Nabiullah Adam alaihissalam itu punya salawat kepada Rasulullah. Ketika Allah menyuruh Nabi Adam itu bersalawat kepada Nabi. Ketika dia diciptakan disuruh salawat. Makanya Nabi Adam itu ketika menikahi Siti Hawa di dalam surga, apa maharnya? Bukan emas, tapi salawat kepada Rasulullah. Padahal Nabi kan belum dilahirkan. Makanya dari situ ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah, maka dia disuruh bersalawat kepada Nabi. Apa katanya Nabi Adam? Adakah yang diciptakan sebelumku wahai Jibril? Malaikat Jibril mengatakan ada ya Adam. Yang mengatakan siapa itu? Dia mengatakan dia adalah Nurun Muhammad. Kemudian Nabi Adam itu kan tidak percaya. Dalam risalah itu disebutkan Nabi Adam mengatakan tidak. Bukankah aku yang pertama diciptakan oleh Allah? Kemudian malaikat Jibril mengatakan angkat kepalamu Adam. Kemudian dia mengangkat sayapnya. Dalam risalah itu dia mengangkat sayapnya malaikat Jibril. Kemudian ada cahaya yang lewat di bawah sayap malaikat Jibril kedua ketika dia ketupkan. Dan dari situlah Nabi Adam melihat cahaya itu sampai matanya buta. Kemudian dia menenggelamkan kepalanya ke bumi dalam surga. Kemudian dia mengangkat dan di situ dia buta. Tapi apa kata beliau? Dalam kitab risalah disebutkan, dan itu berdasarkan hadis Nabi, walaupun ada yang mengatakan hadis ini adalah hadis dhaif, tapi dalam rangka fadailul amal bisa digunakan, kecuali dalam hukum tidak boleh. Nabi Adam mempertemukan kedua ibu jarinya, kemudian dia mengusapkan ke matanya sambil membaca marhaban bika ya habibi qurrata aini ya Rasulullah, yang menyebabkan matanya kembali bisa melihat. Kemudian Nabi Adam mengatakan, sesungguhnya cahaya ini aku lihat sebelum aku diciptakan, karena aku bersumber dari situ. Dari situlah dikatakan bahwa ababar ruh adalah Nurun Muhammad. Bapaknya ruh itu adalah Nurun Muhammad. Makanya Rasulullah mengatakan dalam satu hadis, al-qawmaqal, siapa yang membaca ketika namaku disebut. Makanya ketika muazzin mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, pertemukan kedua ibu jari, cium ke hidung, kemudian usapkan ke mata 3 kali sambil membaca marhaban bika ya habibi qurrata aini ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan siapa yang melakukan itu maka dia tidak akan buta matanya hingga dia meninggal. Itulah yang dibaca ulama dulu sehingga dia tidak pakai kacamata. Makanya biasa kita kalau ada orang azan itu dia usapkan tangannya ke matanya, itu yang dibaca. Itu obat supaya tidak buta matanya. Sudah hafal Bu? Belum? Itu nurnya Rasulullah. Kemudian di dalam perintah kita ini disuruh 2 Pak kepada Rasulullah. Yang pertama mengirimkan salam, yang kedua mengirimkan sholawat. Cuma kadang kita lupa satu. Sering pencerah mengatakan mari kita kirimkan salam dan sholawat kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Itu ketinggalan satu. Karena mengirimkan salam itu bukan sholawat. Makanya kalau mengatakan mari kita mengirimkan salam, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Sayyidi,
Assalamu alayka ya Aba Barruh. Assalamu alayka ya Khatamun Nabiyyin. Assalamu alayka ya Taha. Assalamu alayka ya Yasin. Dua nama terakhir yang saya sebutkan ini adalah nama rahasia Rasulullah di kalangan ulama tarekat. Padahal nama ini sering kita sebut. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habib. Padahal itu nama rahasianya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, siapa yang mengirimkan salam kepadaku maka aku akan langsung menjawabnya, karena Allah memberi keistimewaan kepadaku. Kecuali salawat, kalau salawat malaikat yang akan mengantarnya. Kecuali ada satu malam, kata Nabi, salawat tidak diantar oleh para malaikat karena saya langsung mendengarnya salawat umatku, yakni di malam Jumat. Itu yang istimewa. Tapi kalau salam itu langsung koneksi. Makanya di dalam sholat yang didahulukan bukan salawat, tapi salam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Di belakang baru Allahumma sholli ala Muhammad. Itu dua hal yang berbeda. Makanya kalau mau terkoneksi dengan Rasulullah, maka kirimkan salam. Tapi kalau mau dapat syafaat, kirimkan sholawat. Ini kadang kita dalam memahami agama, Pak, sebenarnya itu turunannya ada dua. Kenapa agama ini selalu dibagi dua? Ada turunan, ada wajib, ada sunnah. Itu karena sunnah nanti itu lari ke syafaat. Yang wajib ini lari ke rahmat Allah. Makanya sholat fardu ada sholat sunnah, puasa wajib ada puasa sunnah, haji wajib ada umrah sunnah, zakat wajib ada sedekah sunnah, syahadat wajib ada sholawat yang sunnah. Itu semua ada turunannya. Kenapa dia ada sunnah? Itu untuk pengakuan ke Nabi. Yang wajib untuk ke Allah. Nah, orang masuk surga itu cuma dua. Bukan karena pahala, tapi dua hal yang memasukkan orang ke surga. Yang pertama karena rahmat Allah, yang kedua karena syafaat. Syafaat itu terbagi empat. Ada syafaat Rasulullah yang dibagi dua, umum dan khusus. Ada juga syafaat Al-Quran, ada syafaat ulama, dan ada syafaat anak perempuan. Jadi jangan pahami syafaat itu terbatas, tidak. Cuma syafaat yang ada, satu syafaat yang memang menjaga orang supaya tidak masuk neraka, itu syafaat Al-Quran. Kalau syafaatnya Rasulullah terbagi dua. Kalau dia syafaat khas, maka dia tidak masuk ke dalam neraka. Tapi kalau dia syafaat am, nanti di dalam neraka baru Nabi bolak-balik mengambil umatnya yang masuk neraka. Itulah syafaat amnya. Kalau Al-Quran memang menjaga orang supaya tidak masuk neraka, itu syafaatnya. Jadi Al-Quran itu memberi syafaat tidak sembarang, Pak, karena dia menjaga orangnya tidak masuk neraka. Nah, ini ada hal juga penting saya sampaikan. Ini berkaitan dengan santunan tadi. Saya ingin sampaikan begini, Pak. Saya temukan dalam satu kitab. Itu di kitab Ensiklopedia Hadis Nabi. Kitab ini memuat kurang lebih 600.000 hadis Nabi di dalamnya. Saya temukan satu riwayat yang hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni, dan juga hadis ini ada di Sunan Abu Daud. Dan ini hadis sahih. Tapi tidak banyak orang mengamalkan. Siapa, kata Nabi, yang ingin dijemput di padang mahsyar, jadi dia tidak ke Siratal Mustaqim, Pak. Ada orang nanti itu tidak ke Sirat, tapi di padang mahsyar dia dijemput. Jadi kalau mau tidak diperiksa, orang baru berbaris jalan ke padang mahsyar, dia sudah dijemput oleh malaikat. Makanya dalam hadis itu disebutkan, Fulan bin Fulan tadi berjalan bersama kami, tapi kok dia tiba-tiba hilang. Kemudian malaikat mengatakan, jangan engkau mencari, karena kami diperintahkan oleh Allah menjemputnya, karena dia punya amalan khusus. Apa amalannya, Pak? Orang yang mau dijemput di mahsyar, itu amalannya satu. Bukan yang diberikan naungan ini, lain ini. Amalan khusus memang. Apa? Orang yang bersedekah, dia tidak tahu siapa yang dia sedekahi,
dan yang disedekahi pun tidak tahu siapa yang mensedekahi. Kira-kira bisa? Bisa nggak? Saya dulu ketika baca hadis ini tidak paham, makanya saya ke ulama hadis, tanya yang ahli hadis, kok bisa orang sedekah tidak tahu, yang disedekahi pun tidak tahu, yang bersedekah pun tidak tahu. Ternyata ulama sudah tahu dari dulu, dan itu amal rahasianya. Dia kasih tahu saya, nah seandainya kau tidak tanyakan, kau tidak dapat ilmu ini. Dia katakan begini, caranya datang ke suatu tempat sama dengan ini, di Yayasan At-Taqwa. Datang tanya panitia, di situ ada anak yatim piatu, ada anak fakir miskin. Kalau mengatakan ada, kasih tahu apakah dia sekolah. Mengatakan dia sekolah, saya tanggung biaya sekolahnya sampai dia selesai. Tapi jangan kasih tahu saya namanya, dan jangan perlihatkan saya fotonya. Dan juga anak itu jangan kau kasih tahu kalau saya yang bantu. Itu orang yang dijemput di mahsyar. Itu hadis. Jadi kita bantu anak yatim tapi tidak tahu namanya dan tidak tahu orangnya. Dan yang dibantu pun tidak tahu kalau kita yang bantu. Itulah yang disebut dengan amal rahasia. Dan orang ini dijemput langsung. Kalau dijejer seperti ini tadi, Pak, baru jabat tangan, oh itu masih diperiksa di mahsyar itu. Belum masuk jalur khusus. Nah, iya. Karena tingkatan ibadah itu Pak banyak. Tapi ini bagus, supaya orang yang datang tahu, oh anak ini bisa saya bantu kelak. Nggak masalah. Tapi kalau mau pakai jalur khusus ya, makanya sedekah itu kan ada 5 tingkatan. Tingkatan yang paling tinggi yang begitu tadi, tidak tahu. Tingkatan di bawahnya itu, kalau ada orang minta sedekah dikasih kunci tempat uang. Susah juga itu Pak. Iya. Ada berangkas besi, tinggal dikasih tahu, tinggal silakan datang ambil di sana, nomornya sekian. Kau ambil berapa yang kau butuhkan, kalau sudah itu kunci kembali. Bukan kita yang kasih. Kenapa? Selama kau masih menilai uang, berarti kau belum ikhlas memberikan. Tapi ketika kau tidak menilainya, berarti engkau sudah tidak menilai sesuatu, hanya Allah yang kau berikan penilaian. Itu hakikat yang paling berat. Karena biar ustaz takut juga. Ya, saya kasih tahu memang Pak ya. Itu tingkatannya. Kemudian di bawahnya lagi ada, kau tidak tahu berapa yang kau sedekahkan. Ketika bawa uang ke masjid, simpan di saku baju, uang 100, uang 50, uang 20, uang 5.000, kumpul saja. Ketika celengan lewat, ambil 1 lembar, 2 lembar, jangan lihat uang berapa, masukkan ke dalam celengan. Itu hadis qudsi. Siapa hambaku memberikan kepadaku, dia tidak menghitungnya, maka aku pun akan membalasnya dengan tidak menghitungnya pula. Bisa itu. Kadang kita akan tarik uang 100, didorong lagi masuk. Nah bilang salah cabut. Wah itu ini jadi masalah ini. Itu tingkatan-tingkatan dalam bersedekah. Ini tingkatannya, bukan waktunya. Kalau waktu ada 2 istimewa. Di waktu hari Jumat dan di waktu subuh. Kalau di hari Jumat disebut Jumat berkah. Jumat berkah itu hadisnya 2 unsur. Jangan 1. Keliru kita itu Pak. Belum pas itu sedekah Jumat, berkah Jumat dengan 1 unsur. Karena di dalam riwayat disebutkan, siapa yang bersedekah dengan 2 unsur sedekah, maksudnya 2 unsur, makanan dan uang. Jadi kalau dikasih orang nasi dos, nasi kotak, kasih amplop 5.000 rupiah, isikan di dalam. Itu yang disebut bersedekah dengan 2 unsur. Tapi berdoanya bukan di masjid. Selesai sholat Jumat, pulang ke rumahmu, sholat sunnah hajat 2 rakaat kata Nabi, kemudian berdoa, maka Allah akan pasti mengabulkan doa. Itu yang disebut Jumat berkah. Ada di sini juga Jumat berkah Pak ya? Belum ada ya? Ada? Dijual atau digratiskan? Gratiskan? Oh keliru itu Pak kalau gratis, mesti dijual.
Jangan gratis. Jumat Berkah itu jual Rp2.000 per paket. Sebenarnya kita tidak jual, cuma mengajak orang yang mengambil itu untuk ikut berjumat berkah juga. Iya, kalau gratis, kalau berhenti orang kasih masuk, berhenti juga Jumat berkahnya. Ya. Tapi kalau dijual 2.000 itu tidak akan habis. Biar stok yang sudah kasih itu akan bergulir terus, bisa sampai 50.000 paket dalam 3 tahun. Itu karena uangnya tidak habis, karena selalu ada. Kalau digratiskan fatal, yang bersedekah orang miskin, yang ambil orang kaya. Kan gitu. Dibawa ke pinggir jalan, orang naik motor ambil. Yang sedekah orang tidak punya motor. Coba. Ini penting juga saya sampaikan ini, Pak. Ya. Ini hitung-hitungan ekonomi, Pak, ya. Bayangkan misalnya 10.000 per paket kalau orang jual nasi kotak di luar. Kita jual 5.000, bukan menjual, tapi mengajak orang yang mengambil itu supaya dia juga ikut berpartisipasi di Jumat Berkah. Uangnya yang 5.000 ini nanti dibelikan paket Jumat depan. Itu makan bertambah terus setiap hari Jumat. Jadi biar orang stop nih bantuannya, tetap ada uang yang digulir terus. Ini yang orang tidak pikirkan, Pak. Jadi jangan mendidik masyarakat kita selalu mau gratis. Mesti juga diajak masuk surga. Ya kan? Iya. Ini penting, hitung-hitungan ekonomi nih. Iya. Kemudian, tapi ya panitia lah. Nanti ada bilang lagi kayaknya, kalau tidak bisa jual ya gampang, bikin kotak amal. Baru tulis di situ, bersedekahlah seikhlasnya. Sudah. Bisa. Nggak dijual, dia ambil satu, dia kasih 50.000, oh itu beruntung betul itu. Diajak, jangan digratiskan lah. Diajak orang, Pak. Makanya sebenarnya juga memang orang Indonesia itu, Pak, malaikat pusing. Kalau berdoa minta kaya, tapi kalau ada bantuan bikin surat keterangan kurang mampu. Ya, malaikat pusing itu. Ya Allah, kasih kaya aku. Sekalinya ada bantuan langsung bikin surat keterangan miskin. Jadi ini kan jadi masalah ini, Pak. Di satu sisi minta kaya tapi dia bilang dirinya miskin. Nah, itu susah sekali. Ya. Makanya pemerintah itu stres. Iya, pemerintah stres. Kalau ada bantuan tidak pernah cukup. Kenapa begitu? Dan saya kemarin sempat tegur. Ada jemaah bilang, Pak Ustaz, saya suruh pergi sholat. Dia bilang, Pak Ustaz, kita sibuk ini menjual apa? Saya bilang, hei, kau keliru betul itu. Masa kau lupakan pemberi rezeki hanya karena mencari rezeki? Itu terbalik otakmu itu. Iya. Kalau orang tidak sholat, berarti dia tinggalkan pemberi rezeki. Dengan alasan cari rezeki, itu tidak masuk akal itu. Coba. Kalau alasan menjual dengan mencari rezeki, baru kau tidak sholat, artinya kau tinggalkan pemberi rezeki hanya karena mencari rezeki. Pasti Allah murka. Masa rezekiku kau tunggu baru kau tinggalkan aku? Itulah yang membuat hidup tidak berkah. Kenapa ulama mengatakan haram menjual kalau azan dikumandangkan? Karena itu yang dia tidak inginkan. Jangan sampai kau karena rezeki kau lupa yang pemberi rezeki. Sama ji orang dipinjamkan di mobil, ambil di mobil tanpa lupa pemiliknya. Kan begitu. Ini yang banyak otaknya terbalik, Pak, sekarang. Alasannya sibuk cari nafkah, tapi dia lupa pemberi nafkah. Iya, saya itu sempat ditegur, Pak, ketika mengatakan apakah diterima. Langsung dia mengatakan, ini perlu bersyahadat kembali. Orang yang dekat dengan Allah itu yakin dia pemilik rezeki, sekaligus yakin kalau dia minta pasti dikasih. Kita kadang yakin bahwa Allah pemberi rezeki, tapi kita tidak yakin apakah saya dikasih kalau saya minta. Berarti akidahmu belum sempurna. Disitulah perbedaan tingkatan kelas wali, ulama dengan manusia biasa. Tapi saya tidak bahas itu, bahaya kalau itu dibongkar. Nanti Pak Ketua MUI paham betul itu ya. Saya tidak bongkar larinya ke situ. Dari situ lo guru Tk. Abdul Rahman Ambodalle ketika ada anak menangis di depannya minta uang, ibunya tidak punya,
Guru tak hanya memasukkan telapak tangannya itu dibawa tikar orang yang ditempati rumahnya ceramah, kemudian dia kasih keluar, itu ada uang 10.000. Ada lagi anak kemudian datang menangis, kemudian guru tak hanya mengangkat tisu yang diangkat orang itu, kemudian dia ambil, dia kasih uang. Dari mana? Karena guru tak yakin bahwa Allah pemilik rezeki dimanapun dia bisa letakkan. Tapi saya tidak bahas yang begitu-begitu Pak, itu tingkat tinggi itu. Saya pun belum sampai ke sana. Ada keyakinan yang harus dibangun sebelum sampai ke situ. Makanya ketika dikatakan wa huwa ma'akum ainama kuntum, dalam penjelasan tasawuf itu sangat dalam. Tapi kalau dalam fikih bahwa kau menghadap kemanapun ada Allah. Tapi ketika dalam tasawuf mengatakan wa huwa ma'akum, dia selalu bersamamu. Bersama itu tidak terpisah. Ainama kuntum, dimanapun engkau berada. Itu kuncinya. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya, dibangun di Mekah dan Madinah. Tapi saya nanti terlalu berat kalau larinya ke situ, karena itu kajian tasawuf. Saya mendalami tasawuf hampir 20 tahun Pak. Sampai sekarang masih ngaji di Guru Tahabib wa Makkah, Mursyid Tarekat Khalwati Yusufi Al-Makassari. Jadi saya sebenarnya bukan lari ke tasawuf, cuma kadang mengambil itu supaya orang kuatkan keyakinan. Karena agama itu perlu tasawuf. Karena orang berfikih tanpa bertasawuf itu seperti robot. Tapi orang bertasawuf tanpa fikih itu fatal, karena itu iblis. Coba. Itu fatal Pak. Iblis itu kenal Allah tapi dia tidak sujud. Apa bedanya orang yang kenal Allah tapi tidak sholat? Itu makanya ulama itu kan, itu aja kuncinya Pak. Orang sholat tapi tidak kenal Allah itu fatal, karena itu sama dengan robot tadi. Tapi ketika orang kenal Allah dia tidak sholat, itu fatal, karena iblis kenal Allah tapi dia tidak sujud. Makanya untuk membedakan kita kenal Allah, kita sujud. Itulah yang membuat iblis menangis, karena satu hal yang tidak bisa dia lakukan adalah sujud. Ini makanya saya tidak sepakat itu kalau ada ulama-ulama mengatakan dia sufi baru dia tidak sholat. Oh batal itu. Nah satu-satunya ibadah Pak yang tidak bisa diwakilkan dan tak bisa dicampur itu cuma sholat. Orang puasa itu nonton TV, puasanya tidak batal. Biar seharian nonton TV tidak batal puasanya. Kalau sholat nonton TV pasti batal. Iya. Orang haji makan itu tidak batal hajinya, tapi orang sholat makan pasti batal. Itu aja. Dan satu-satunya ibadah yang tidak bisa dicampur itu cuma sholat. Dia harus menghadap ke Baitullah, auratnya harus tertutup, mulai gerakannya itu tidak boleh ditambah. Yang lain itu kalau kau puasa mau tidur, mau main domino, main apa, cuma di kepalanya. Itu aja. Tapi kalau sholat tidak bisa. Itu bahayanya Pak. Dan itu tidak bisa diwakilkan. Tidak sama puasa bisa diganti dengan fidyah. Haji bisa dibadalkan orang yang hajikan kita. Yang penting punya niat haji. Kalau tidak pernah berniat haji jangan dihajikan. Itu di dalam fikih. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau punya uang silakan mendaftar haji. Jangan mendaftar plus, mendaftar di umum. Jangan di plus. Daftar saja di umum. Kalau tidak mampu, kalau mampu plus, ya plus. Kalau tidak mampu, daftar di umum. Jangan daftar umrah, daftar di haji. Kita tidak berangkat, mungkin menunggu 20-30 tahun mengatakan terlalu lama. Jangan khawatir. Kita tidak berangkat bukan karena tidak mampu, tapi karena dihalangi oleh aturan negara. Maka kita sudah dapat pahala hajinya walaupun belum berangkat. Itu kuncinya dalam fikih Pak. Makanya ada orang itu yang keliru. Dia daftar haji umum, lama menunggu, tidak berangkat-berangkat. Dia ambil uangnya baru daftar umrah. Itu orang terbalik otaknya itu. Sama kalau dia punya HP, dia jual HP-nya baru beli pulsa. Itu sama. Iya. Dipikirkan Pak. Jadi orang yang sudah mendaftar haji, kalau sidrap Pak, itu kabupaten sidrap 38 tahun antrinya kalau mendaftar haji sekarang. Anak kalau masuk TK didaftar haji, insya Allah S2 baru bisa naik haji. Iya.
Tapi tidak masalah, karena tidak berangkat haji itu bukan karena tidak mampu. Kewajibannya dan semua rukunnya sudah terpenuhi syaratnya. Dia tidak berangkat karena aturan negara, maka dia dapat pahala hajinya. Kalaupun dia tidak jadi berangkat, kemudian meninggal, anaknya, keluarganya boleh menghajikan karena dia sudah niat untuk haji. Itu kuncinya. Makanya orang Papua Manokwari dia harus mendaftar haji, Pak. Jangan umrah itu belakangan. Cuma yang biasa suka promosi itu Pak travel. Anu nih, berangkat nih, lama dah. Karena mau untung. Jangan tersinggung ya. Sengaja saya sampaikan. Nah, iya. Harus. Dan umrah itu Pak, kalau saya jangan berbolak-balik. Ini saya bukan bicara fikih ya. Kalau bicara fikih dan fadilah, umrah wal umrata itu adalah penghapus dosa, kafaratun. Sekarang itu gunanya. Umrah ke umrah itu penghapus dosa. Misalnya bulan ini kita umrah, bulan depannya kita umrah, dosa dari satu bulan itu dihapuskan. Itu kan dihapuskan itu fungsinya. Haji ke haji itu juga penghapus dosa. Jumat ke Jumat begitu juga. Sholat ke sholat itu penghapus juga. Tapi saya ingin sampaikan, ibadah umrah itu adalah ibadah sakral. Ketika engkau lakukan berulang, maka sakralnya akan hilang. Itu kunci. Banyak orang pergi umrah yang sudah bolak-balik sampai 4 kali. Itu kalau datang umrah biasa-biasa. Tidak sama di saat pertama dia datang. Makanya ulama mengatakan ibadah sakral itu walau hanya sekali. Makanya kalau datang pergi umrah, datang ki melapor. Sudah sampai di depan Ka'bah, sholat sunnah hajat 2 rakaat, baru sampaikan, ya Rob, semua kebaikan yang pernah saya lakukan di Manokwari, terima ya Allah dengan sempurna. Aku tahu tidak sempurna ibadahku, tapi aku mohon karena di sini doa mustajabah. Terima sempurna dan lipat gandakan, jadikan syafaat kelak di yaumil akhir. Yang kedua, ya Rob, semua dosa yang pernah saya lakukan, hapuskan ya Allah, gantikan menjadi kebaikan. Kemudian yang ketiga, minta di depan Ka'bah ini, minta, ya Rob, dosa apa lagi yang belum saya taubatkan di hadapanku? Aku mohon nampakkan kesalahan-kesalahanku, maka di situ akan diperlihatkan satu-satu. Itulah orang yang dipanggil oleh Allah datang. Jangan mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Allah mengatakan la labbaik la. Tidak ada yang panggil kau ke sini. Oh, itu fatal itu, Pak. Kemudian ketika ke Madinah, ziarahi makamnya Rasulullah. Datang di Masjid Nabawi, sholat sunnah hajat 2 rakaat, kirimkan salawat dan salam kepada Rasulullah. Sambil merenung sejenak, ketika muncul kecintaan dan kerinduan, baru ziarahi kuburnya. Datang ke makamnya Rasulullah, ucapkan salam kepada Rasulullah, baru sampaikan, ya Rasulullah, aku mohon kepadamu, mintakan ampun aku di hadapan Allah dari semua kesalahanku. Itu di dalam Al-Quran disebutkan, ketika engkau Muhammad yang memintakan ampun umatnya, fastaghfir lahum, pasti aku ampuni, kata Allah. Itu fungsinya menziarahi Rasulullah. Kita datang minta syafaat. Ada yang datang dia, begini kuburannya, begini, langsung orang bilang harap, disusir lagi. Biar tidak dekat, yang penting minta kepada Nabi. Karena Rasulullah mengatakan, siapa yang menziarahi aku di waktu aku meninggal, itu sama ketika aku hidup. Makanya Rasulullah wafat tidak pakai almarhum, tapi pakai al-Mustafa. Makanya kita tidak mengatakan ila arwah, tidak, tapi kita mengatakan ila hadratin nabiyil Mustafa. Al-Mustafa adalah namanya Rasulullah ketika dia wafat. Makanya Rasulullah itu salamnya tidak pakai alaikum, dia pakai alaika. Dalam kaidah nahwu syarab itu muhatab, tidak ada jarak yang mensalami dan yang disalami. Makanya kita mengatakan assalamu alaika ayyuhan nabi. Makanya ketika ada orang mengatakan Rasulullah wafat, maka suruh syahadat kembali. Itu kalau penjelasan ulama tasawuf. Karena dia adalah sayyidul anbiya, sayyidus syuhada, maka beliau pasti tidak wafat. Wali saja kata Allah itu tidak wafat, apalagi kalau sayyidul anbiya. Makanya kita ucapkan salam, hadirkan Rasulullah.
Biarkan kita tenggelam dalam lautan nurnya Rasulullah. Inilah yang dipakai para ulama ketika dia mau berangkat. Dia di atas pesawat, dia duduk, kemudian dia salami Rasulullah, kemudian dia baca salawat Jibril, sallallahu ala Muhammad. Baru dia melihat dirinya tenggelam di dalam lautan cahayanya Rasulullah. Itulah dimasuk, kau masuk dalam nurnya Rasulullah, seperti tetesan air di laut. Maka ketika engkau melebur, maka engkau akan selamat sampai di mana kau mau berangkat. Dalam berdoa juga begitu. Itulah ada istilah ya konabitan min laudong dena mungkin tolak. Itu yang biasa itu. Tapi saya tidak bahas terlalu panjang yang seperti itu kan. Itu ulama yang betul-betul kuat keyakinannya. Kita yang kayak saya ini cuma menyampaikan aja Pak. Belum sampai ke sana. Masih jauh. Iya. Cuma ada di antara orang tua kita ini di sini yang mungkin saya yakin bahwa lebih dulu tahu hal-hal seperti itu. Kita penceramah ini kan seperti itu Pak, hanya saling mengingatkan lah. Saya tahu di antara kita ini ada yang pengamalia tarekat, ada yang memang keyakinannya. Kan memang begitu Pak, harus. Kita ini penceramah kadang pintar ini, tapi sebenarnya tidak. Ini resikonya banyak bicara begini Pak, hisapnya besar. Yang banyak selamat itu yang diam. Cuma kalau saya diam di sini Pak, Bapak tidak dapat apa-apa. Ini juga jadi masalah itu. Kayaknya dipanggil ceramah juga itu kadang jadi saya stres itu. Itu kemarin saya sampai di media sosial itu ada yang menganggap bahwa jangan ikuti ustaz ini karena dia Syiah. Karena saya mengajarkan tentang membaca surah Al-Qadr itu pada jenazah yang dimakamkan dibaca 7 kali. Dia mengatakan hadis itu dari Syiah. Padahal saya sudah angkat kitabnya. Di kitab Iyanatut Talibin itu ulama-ulama Ahlus Sunnah itu sudah menjelaskan. Saya sudah angkat 8 kitab yang membahas, dia masih belum percaya. Dia bilang terserah kamu. Rasulullah mengatakan siapa yang membaca surah Al-Qadr 7 kali pada tanah, kemudian dia tiupkan, kemudian dia taburkan ke kain kafan dan sebagian dia taburkan di bagian menyentuh bagian kulitnya, maka orang itu terselamatkan dari azab kubur. Itu ada di kitab Iyanatut Talibin. Ulama-ulama Ahlus Sunnah mengamalkan itu. Ya. Jadi itu adalah penyelamatan sebenarnya. Kemudian saya ini sudah berapa menit ini Pak? Lanjut. Wah saya tidak bawa jam ini. Fatal ini. Oh ya sudah setengah 10. Berarti kurang 10 menit saya ceramah 1 jam ya. Kemudian Rasulullah saya tadi mengatakan 2. Kirimkan salam dan kirimkan sholawat. Sholawat kepada Nabi itu sebenarnya harus diisi juga. Allahumma sholli ala. Ada yang pakai Sayyidina kan? Ada yang tidak pakai Sayyidina. Kalau saya pakai Sayyidina, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kenapa saya pakai Sayyidina? Itu saya pernah ditegur sama ulama kami, mursyid kami. Saya katakan Allahumma sholli ala Muhammad. Dia bilang, jangan bilang Allahumma sholli ala Muhammad. Muhammad itu banyak. Ada Muhammad Akbar, ada Muhammad Yusuf, ada Muhammad ini. Tidak tahu Muhammad siapa yang kau bilang. Kalau kau pakai Allahumma sholli ala Sayyidina, pasti Rasulullah. Tidak mungkin yang lain. Jadi dari situ saya mulai pakai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang pakai Sayyidina tidak masalah. Yang tidak pakai Sayyidina itu juga tidak masalah. Yang salah itu yang tidak sholawat, baru menyalahkan yang sholawat. Insya Allah. Saya kasih tahu Pak, kunci sholawat itu sebenarnya luar biasa. Karena satu-satunya ibadah yang punya 2 jalur. Bapak Ibu kalau tidak bisa istighfar cukup sholawat. Kalau Bapak Ibu tidak bisa mengaji cukup sholawat. Karena satu-satunya ibadah yang punya 2 jalur pahala itu cuma sholawat. Kenapa? Kalau Bapak Ibu mengatakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 1 kali, Allah akan bersalawat kepada kita 10 kali. Malaikat pun akan bersalawat 10 kali. Apa salawatnya Allah kepada hambanya? Bukan Allahumma sholli, tapi itu adalah rahmat. Satu saja rahmat itu sudah cukup untuk dunia akhirat, apalagi 10. Yang kedua salawatnya malaikat. Bukan Allahumma sholli, bukan. Apa salawatnya malaikat? Permohonan ampun di hadapan Allah. Ya Rabb, ampuni fulan bin fulan yang telah mengirimkan salam untuk nabimu kekasih. Jadi sebenarnya orang yang bersalawat itu sudah ada istighfar di dalamnya.
Itu karena malaikat yang memintakan ampun. Yang kedua, sholawat itu larinya ke Nabi. Yang larinya tadi ke Allah dua, pamase si bawa ampunan. Yang larinya ke Nabi itu jalur syafaat. Makanya orang yang bersolawat bisa dapat rahmat, bisa dapat syafaat. Itu kuncinya. Makanya sholawat itu penting sekali, Pak. Jangan kurang dari 1000 sholawat. Sholawat apa? Yang penting sholawat. Pakai sallallahu ala Muhammad. Baca innallaha malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Baru baca sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Saya kasih ijazah. Pondok pesantren Tabuirannya tuh, Pak. Termasuk Sidogiri. Pondok KSS Jempas itu dipakai awalnya dari sholawat Jibril sebenarnya. Saya itu dikasih amalan oleh salah seorang kiai. Dia cuma tidak dikasih minta, tidak dikasih tahu namanya. Jangan bilang, jangan sampaikan nama saya kalau kau ceramahkan itu. Itu pesan beliau. Tapi saya mengambil karena takzim kepada guru, saya harus sampaikan bahwa saya ambil dari guru kami. Apa pesan beliau? Baca sholawat Jibril 1000 kali setiap hari. Bisa 3 kali, 4 kali, 5 kali duduk. Yang penting cukup 1000 satu hari. Hari Kamis, hari Senin 1000. Misalnya pagi 200, duhur 200, asar 200, maghrib 200, isya 200. Yang penting cukup 1000 dalam sehari. Tapi khusus malam Jumat 1000 satu kali duduk. Khusus malam Jumat. Kau duduk sesudah sholat isya atau sudah sholat maghrib, duduk baca 1000. Baru kau minta berkahnya, baru berdoa. Kalau ada yang kau bangun katanya, minta di situ. Itu akan jalan. Dia mengatakan pondok pesantren sebesar ini dibangun dari sholawat Jibril. Karena saya bangun pondok di kampung, makanya saya datang ke kiai minta amalan. Dikasihlah itu. Alhamdulillah, mungkin berkahnya dari kiai dan saya minta doanya. Ada tahanan di dekat pondok itu, Pak. Saya minta 80 juta, dia tidak mau jual. Tapi mungkin karena berkat sholawat Jibril, justru dia wakafkan. 2 tahun itu saya minta, dia tidak mau. Tapi menjelang Ramadan langsung dia mengatakan, saya mau kasih Pak Ustaz untuk pesantren. Itu sampai orang itu mengatakan, kok ini orang bingung. Saya bilang, mungkin berkahnya sholawat. Kemudian memang saya dikasih tahu mursyid kami, ketika kau bangun sesuatu, bangun rumah, bangun masjid, nah tidak mau selesai, lakukan itu. Bersalawat Jibril itu 1000 setiap malam. Tapi jangan berdoa di malam kecuali malam Jumat. Jadi dikumpul. Nanti di malam Jumat baru dipakai berdoa. Jadi sekali minta dalam satu pekan. Tapi di malam Jumat itu 1 kali duduk. Tidak boleh dipisah-pisah. Yang lain boleh, masih boleh dipisah. Yang penting 1000. Tapi nanti di malam Jumat 1 kali duduk baru minta. Kalau ada anak gadis belum dapat jodoh, lakukan itu. Janda tidak mau laku, pakai itu. Duda juga tidak mau laku, pakai itu. Yang sudah menikah kalau mau tambah, pakai itu. Kemudian saya kembali sedikit. Sebenarnya orang Bugis itu falsafah, tasawuf dan amaliyahnya besar, dalam. Setiap kalimat-kalimat yang disampaikan ulama dulu itu ada maknanya. Dan setiap segala sesuatu itu dia tempelkan dengan doa. Makanya disebut tafaul. Orang Bugis mengatakan senongan. Batang pisang yang kita lihat berdiri di depan kita ini, itu adalah pesan sifatnya Rasulullah. Islam itu digantung dengan telur. Dan Islam manusia itu di situ maknanya. Makanya kenapa orang pakai batang pisang? Itu karena pesan orang Bugis. Tatok bata ko nasaba lempu, mau besikal di nasaba getang, akawali ko nasaba ada tongang, mo sandre rindo ambo tama pasilangan, alay sipa nawa enalay mariaway na mega kigunan na lopa dan dari pancaji. Batang pisang itu lurus, tidak ada yang bengkok. Ketika engkau hidup di muka bumi ini, maka kau harus seperti batang pisang. Pisang itu kalau dia berbuah, berat buahnya, lebih baik dia patah daripada bengkok. Artinya, taruh ko mati ko lempu. Yang kedua,
Pisang itu tidak mau mati kalau tidak pernah berbuah. Makanya kalau belum pernah berbuah ditebang, pasti naik daunnya itu. Ditebang pasti naik daunnya. Tapi kalau sudah berbuah tidak bakalan. Artinya dia berpesan, kau jangan meninggal kecuali ada bekal yang jelas kau tinggalkan. Dan ada manfaat. Itu maknanya khairun nasi anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang punya manfaat bagi sesamanya. Dan orang masuk surga itu Pak bukan karena harta, tapi karena jasa. Kenapa wanita WTS yang memberi minum anjing yang kehausan itu dimasukkan ke dalam surga? Itu bukan harta tapi jasanya kepada binatang. Itu kuncinya. Kemudian kenapa orang batang pisang Pak? Kalau pisang itu berbuah apanya dulu kelihatan? Buahnya atau jantungnya? Jantungnya. Kalau mau tahu pisang banyak sisirnya, lihat jantungnya kalau besar. Artinya hasil itu dipengaruhi oleh keikhlasan kalbu. Jika keikhlasanmu besar, maka hasilnya pasti besar. Pahala dinilai dari situ. Kemudian batang pisang kalau dikupas Pak, semakin dikupas semakin bersih. Di luar dan di dalam sama. Kalau kayu tidak, lembek di luar, keras di dalam. Kalau pisang semakin ke dalam semakin lembut. Apa maknanya? Sifatmu, bicaramu, atekakmu, niatmu kasih sama semua. Ucapanmu dengan perbuatanmu jangan berbeda. Kalau di depan tak bilang iya, tapi kalau tidak dia bilang biye. Ini jadi masalah. Masih di tai bembe. Ini yang banyak sekarang. Kemudian kenapa kita pakai telur? Karena telur itu ada 3 Pak. Ada kulitnya, ada kuningnya, ada putihnya. Manusia juga begitu. Ada tubuhnya yang kasar kelihatan, tapi ada yang putih di dalam, kemudian ada yang kuning. Apa maknanya? Ucapan, perbuatan, dan sifat itu sama tapi tidak menyatu. Ada tubuh yang kokoh kita lihat ganteng, tapi hatinya sungguh sangat jelek. Ada orang kalau dilihat mukanya tidak ada baiknya kalau dilihat, tapi ucapannya itu memberi makna yang sangat dalam. Itu sama dengan telur. Ada yang telur kulitnya pecah tapi isinya bagus. Mungkin harganya murah tapi nilai tetap ada. Tapi ada juga telur kulitnya bagus tapi kuning putihnya bercampur, kalau amporo sana. Ada juga manusia begitu, rapat songkok nama loy bidak na tapi dia kan beli bolanan dia masih cocok, tahu amporo sana itu. Itu. Iya. Itu kuncinya. Kemudian telur itu tidak ada yang bulatnya sempurna. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Pasti ada kekurangan. Semakin kau melihat, semakin muncul kekurangannya. Itu kuncinya. Maka jadilah batang pisang yang utuh. Kenapa telur berwarna-warni? Kemudian pakai bambu. Kenapa tidak pakai ranting kayu? Karena bambu itu ada falsafahnya, mas salompau. Karena bambu itu bisa mengikat anaknya ketika tidak ada bahaya, dia akan keluarkan. Makanya bambu lihat rebungnya. Kalau dia rebungnya keluar dari kumpulannya, berarti sampai 4 bulan tidak ada angin keras. Tapi kalau dia di dalam, berarti akan datang angin kencang. Itu yang disebut masa lampau. Inilah maknanya. Anak yang harus siap kita bangun adalah menjaga anak kita. Kalau lingkungan tidak mendukung, ambil anakmu, rangkul dia baik-baik. Atau pakai prinsip telur. Telur bebek bisa dibawa ke ayam untuk dia ngerami. Ketika menetas, maka tetap jadi bebek. Tidak akan berubah jadi ayam, tapi dia akan ikut ke induk ayam. Anakmu ketika kau tidak bisa didik agama, bawa ke kiai. Biarkan kiai yang ngerami supaya dia bisa menjadi kiai. Itu kuncinya. Iya Pak, kalau kita yang ngerami ya jadi preman. Karena bapaknya tidak sholat, ibunya sholat subuh jam 8. Itu pun kalau dia ingat. Makanya anakmu tidak bisa jadi ulama ketika tinggal di rumahmu, maka bawakan ke kiai, biarkan dia ngerami. Nanti dia akan jadi kiai karena anak akan melihat keseharian yang ada. Itulah maknanya sebenarnya kenapa telur itu yang diambil. Kemudian ada songkolo, suku songkolo itu selalu menyatu, tidak mau tercerai-berai, kecuali sokokat doh. Iya, iya, ada songkolo itu kan tidak mau menyatu. Itu songkolo kaddo itu. Semakin dipukul semakin menyatu, semakin dipukul semakin menyatu. Kenapa? Manusia yang semakin digoyah semakin utuh. Itulah Islam sebenarnya, dan itu dinampakkan dalam berjamaah. Kenapa orang di dalam masjid dikatakan orang beriman? Karena merapikan sholat berjamaah itu tidak cukup 1 menit,
Imam mengatakan sawu sufufakum, langsung berdiri rapi. Kalau di apel pagi, panitia mengatakan siap gerak, tidak ada masalah selesai. Kenapa? Karena bukan orang beriman yang diatur. Tapi ketika jamaah dia bawa keluar, imam mengatakan ruku, ruku semua. Kalau wakil bupati mengatakan ruku, ruku semua. Ketua MUI mengatakan ruku, ruku semua. Yang bilang ruku. Ini yang banyak sekarang. Jadi musuh di dalam selimut. Ya. Politik ini Pak sebenarnya sekarang harus dibina. Bangkit dari masjid. Bangun. Di masjid ini harus ada, jadikan sebagai Islamic Center Pak. Saya sedih melihat masjid-masjid kita. Kenapa? Uangnya sampai 400 juta saldonya. Bikin menara tinggi-tinggi sampai 33 meter. Yang dibawa menara tidak pergi sholat. Iya. Bangun menara berapa juta? 400 juta. Kenapa uang itu tidak dijadi bikin supermarket? Bikin supermarket masjid. Orang belanja gula pasir untungnya 1.000 rupiah, masukkan ke masjid 500 rupiah, pakai mengelola 500 rupiah. Orang tidak sedekah di masjid, hanya belanja tapi dia sudah sedekah. Pekerjakan anak yatim piatu. Ambil anak-anak kita yang cerdas, sekolahkan di Jakarta, biayai dari uang Basnas. Kemudian jadikan dia dokter, kembali buka klinik di masjid. Orang datang berjamaah batuk-batuk, suruh masuk di klinik dengan gratis. Itu masjid harus menjadi fasilitas sosial, bukan harus hanya menjadi tempat sujud. Kadang kita menyuruh orang sujud, tapi dia bertransaksi ekonomi dengan tidak Islam. Itu yang fatal. Makanya masjid itu harus berfungsi sebagai fungsi ganda. Jangan hanya di tempat sujud. Cocok ini Pak, ada yayasan At-Taqwa, kumpul semua anak-anak yatim, anak remaja dikumpulkan, bikin undian, undian motor, undian sepeda, undian kulkas, tidak apa-apa. Dia datang dulu, buka wifi gratis di masjid, biar dia datang main wifi. Nanti waktu sholat matikan, pasti dia ikut sholat. Pancing dia supaya dia ke masjid, jangan justru usir dia di masjid. Iya, ada yang bilang jangan kasih masuk anak-anak, ribu sekali, kita tidak bisa khusyuk. Padahal anak-anak tidak, ribu pun tidak khusyuk. Jadi masalah ini namanya. Ini penting Pak. Penting itu Pak. Karena pahala itu sumbangan ketika dimanfaatkan. Ketika tidak dimanfaatkan, disimpan di bank, itu tidak ada pahalanya. Pahala awal 10. Tapi kalau disimpan di bank tidak ada. Maka panitia masjid yang dipepek kepalanya, yang banyak saldonya. Tapi mana yang berpahala? Yang membuat masjid itu berutang. Jangan kasih saldo kalau masjid, kasih berutang. Kenapa? 2.000 rupiah nasedekahkan orang di celengan, dia membayar utang Allah. Dan siapa yang membayar utang-utang Allah di dunia, maka Allah akan menanggung utangnya kelak di hari kemudian. Makanya kalau jamaah di sini mau masuk surga, kasih berutang masjid. Ada panitia bangga 400 juta di bebek kepalamu nanti. Nah, ini penting Pak. Sandal wudhu beli sandal wudhu Pak. Jangan sandalnya orang dipakai pergi berwudhu, itu gasap namanya. Itu berdosa itu. Tidak berkah betul. Tidak bisa khusyuk dalam sholat itu. Karena dia pakai sandalnya orang. Karena sandal kulit sandalnya, cari sandal jepit. Sandalnya orang pakai. Nah, dipakai pergi sholat. Kopi ambil mobilnya orang baru pakai pergi sholat. Sama gitu. Ini yang kadang orang tidak sadari. Ambil anak-anak Papua, bawa sekolah di pondok-pondok pesantren, di Darul Mustafa, bawa kemana-mana itu, bawa, kirim ke sana sekolah, biayai. Dengan itu tadi caranya, jangan tahu siapa yang dikirim dan dia tidak tahu siapa yang mengirimnya, supaya kita dijemput di mahsyar. Tidak setengah mati lagi menunggu hitungan. Ini saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Mudah-mudahan ada hikmah. Kalau tidak ada yang bisa kita petik dari pertama sampai terakhir, saya ingin sampaikan satu hal. Ini saja kita ambil, kalau tidak ada cara maku dari pertama kita bisa ambil. Kalau kita sudah bisa ambil ini, kita betul-betul sudah teladani Rasulullah. Apa itu? Falsafah Bugisnya begini. Ajak musuh saya pada murupatahu. Itulah sifatnya Rasulullah. Jangan kau menjadi beban untuk orang lain. Jangan kau bikin susah orang. Kau jadi rahmatan lil alamin. Imam jangan kasih susah makmum, terlalu panjang bacaannya tidak mau ruku. Makmum jangan kasih susah Pak Imam, baru 5 ayat dibaca selalu Iya. Suami jangan kasih susah istri, disuruh kiri kanan tidak dikasih uang belanja. Iya, tidur tidak dipegang.
Itu sunnah Nabi tuh, mandi bersama, jalan sambil bergandengan tangan, sering menyuapi istri, sering mencium istrinya. Itu sunnah Nabi. Lakukan itu supaya wanita itu tenang. Wanita itu ketika tidur kemudian dipeluk, itu ada 4 yang langsung kenikmatan dia. Satu, apa? Dia mengatakan suamiku ada di sisiku. Yang kedua berarti dia mencintaiku. Yang ketiga berarti dia sayang kepadaku. Yang keempat bahwa dia betul-betul tidak mau meninggalkan aku. Itu hanya pelukan, tidak ada kata-kata. Ada suami bilang, itu sayang, baru tidak tidur sama-sama. Bukanlah sayang itu, cerita mati itu. Bagaimana Bu? Tapi perempuan juga harus tahu. Jangan semua urusannya orang ditahu, baru suami tidak diurus. Si anu sakit perutnya di Jakarta, si anu sakit giginya di Kalimantan, si anu sakit perutnya di Surabaya, baru suaminya mencet, tidak ada tahu. Karena selalu urus Facebook. Tidak ada di sini. Jaga suami tak baik-baik. Banyak sekarang tantangan, apalagi 1:7 perempuan. Tuh, 1 menikah, kalau sudah menikah ada anak-anak gadis tidak ada anunya. Apalagi banyak janda sekarang. Banyak, itu janda yang bahaya. Dulu itu orang cuma curi sandal Pak, sekarang orang sudah curi suami. Jaga suami tak baik-baik. Apalagi yang janda suka mati tok, main baju ulang ampit, baru yang bahaya itu, error lah suami tak kalau itu. Tidak ada di sini. Hati-hati. Tapi saya kasih tahu, ini tadi yang saya katakan penutup. Satu doa yang dibaca menjaga rezeki, menjaga anak, keluarga, dan menjaga diri. Doanya cuma satu, dan itu dibaca 7 kali di waktu maghrib dan subuh. Rasulullah mengatakan, siapa yang membaca Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli 7 kali di waktu pagi dan petang, maka Allah yang akan menjaga diri, harta, dan keluarga, dan itu tidak akan luput dari penjagaan Allah. Sudah dihafal Bu? Hah? Wah, Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Udah hafal? Kalau belum hafal mati-mati mungkin saja. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallahi wa fatun karim wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.